Wah, ada ular. Kira-kira tongkat ini bisa berubah jadi ular nggak ya? Tara! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya? Tetap sehat ya dan semangat belajar hari ini. Baik, sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak yang hebat, kali ini kita akan belajar tentang salah satu nabi yang memiliki mukjizat tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Nah, siapakah dia? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Dia adalah Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana kisahnya? Kita simak yuk. Musa adalah putra dari Imron dan Yukabat, keturunan Bani Israel. Musa dilahirkan di negeri Mesir yang saat itu dipimpin seorang raja yang kejam dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja itu dikenal dengan sebutan Raja Fir'aun. Saat itu Raja Fir'aun melarang Bani Israel memiliki anak laki-laki. Mengapa? Karena ia takut kehilangan kekuasaannya di Mesir. Inilah alasannya ibunda Musa menyembunyikan kehamilannya sampai Musa dilahirkan. Turunlah ilham dari Allah untuk menghanyutkan Musa kecil di sungai Nil. Berkat perlindungan dari Allah, Musa kecil ditemukan oleh istri Raja Fir'aun, yaitu Asiyah. Nah, anak-anak, kisah Musa kecil tadi terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 7-13, yang mana pada akhirnya Musa kembali kepada ibu kandungnya. Ketika dewasa, Nabi Musa alaihissalam tidak sengaja membunuh seorang laki-laki Mesir. Padahal Nabi Musa alaihissalam hanya ingin melindungi diri dan kaumnya. Namun Nabi Musa alaihissalam sangat menyesal dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Nabi Musa alaihissalam pindah ke Madian untuk menghindari kezaliman Raja Fir'aun. Beliau bekerja dan menikah di sana. Setelah itu beliau kembali ke Mesir. Di perjalanan Nabi Musa alaihissalam melihat api di lereng gunung Lembah Suci Tua. Nah, di tempat itulah anak-anak Nabi Musa alaihissalam berdialog secara langsung kepada Allah. Dan diangkatlah beliau menjadi seorang rasul dan mendapatkan mukjizat. Sesampainya di Mesir, Nabi Musa alaihissalam mengajak kaumnya dan Raja Fir'aun untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Raja Fir'aun tidak mau. Bahkan Raja Fir'aun dengan sombongnya mengaku dirinya sebagai Tuhan dan menganggap mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah sebuah sihir. Jika benar engkau membawa sesuatu bukti, maka tunjukkanlah kalau kamu termasuk orang-orang yang benar. Nabi Musa alaihissalam melempar tongkatnya dan berubah menjadi ular. Kemudian mengeluarkan cahaya dari tangannya. Ternyata kezaliman Raja Fir'aun tidak berhenti sampai di situ. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam perintah untuk pergi bersama kaumnya meninggalkan Mesir. Akan tetapi Raja Fir'aun beserta bala tentaranya terus mengejar hingga dapat menyusul Nabi Musa beserta kaumnya. Maka ketika dua golongan itu saling melihat, berkatalah kaum Nabi Musa, Kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Maka terbelahlah lautan dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Dan Allah selamatkan Nabi Musa beserta kaumnya, sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam.
Nah, alhamdulillah kita sudah bersama-sama menyimak kisah tentang Nabi Musa. Dari kisah tadi kita bisa mengetahui ternyata Nabi Musa memiliki mukjizat yang sangat luar biasa. Dan kita bisa meneladani sifat-sifat terpuji dari Nabi Musa alaihi salam. Apa saja? Yang pertama, keberanian dalam membela kebenaran. Yang kedua, berani mengakui kesalahan dan bertobat. Yang ketiga, pantang menyerah dan selalu bekerja keras. Yang keempat, selalu berharap dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini tentang kisah keteladanan Nabi Musa. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani sifat-sifat terpuji Nabi Musa alaihi salam. Untuk itu kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.